Halo semuanya, di sini saya berserta kelompok saya akan membahas mengenai sistem endokrin. Kami dari kelompok 2 kelas 1B yang beranggotakan oleh saya sendiri Dilanur Aida dengan NIM 2101680. Adapun rekan saya Najwa Husnul Khotimah dengan NIM 2104370, Dina Selvia dengan NIM 2106591, Lely Cherina dengan NIM 2106924, dan Hoirun Nisa Nabilatun dengan NIM 2107416. Dosen pengampu mata kuliah Ilmu Alam Dasar Keperawatan, Bapak Heri Ridwan, Eskep Nursman. Apa itu sistem endokrin? Sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran atau ductless yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di dalam tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ-organ lain. Lalu, apakah pengaruh sistem endokrin untuk tubuh? Sistem endokrin berpengaruh penting pada tubuh karena kinerja sistem ini berdampak kepada hampir seluruh sel, organ, serta berbagai fungsi di tubuh, seperti pertumbuhan sel, metabolisme, tumbuh kembang tubuh, dan proses reproduksi. Bagaimana tugas dari sistem endokrin? Secara bersamaan, sistem saraf dan sistem endokrin mengatur dan mengkoordinasikan aktivitas semua struktur tubuh secara esensial untuk mencapai dan mempertahankan homeostatis. Fungsi sistem saraf adalah sebagai sistem komunikasi, mengirimkan pesan dalam bentuk potensial aksis sepanjang akson neuron. Sedangkan sistem endokrin mengirim informasi ke sel yang dikontrolnya dalam bentuk hormon yang dibawa oleh aliran darah ke semua bagian tubuh. Fungsi dari sistem endokrin yaitu Dia mengkoordinasikan fungsi tubuh seperti pertumbuhan, perkembangan, reproduksi, metabolisme, dan homeostatis. Selain itu, sistem endokrin juga membantu mengatur aktivitas sistem imun dan proses apoptosis. Selanjutnya, kelenjar yang ada dalam sistem endokrin meliputi hipofisis, tiroid, paratiroid, kelenjar adrenal, pankreas, ovarium, dan testis. Yang pertama ada hipofisis. Kelenjar hipofisis atau pituitari disebut juga master of gland atau kelenjar pengendali karena menghasilkan bermacam-macam hormon yang mengatur kegiatan kelenjar lainnya. Yang kedua ada tiroid. Tiroid merupakan kelenjar yang terdiri dari folikel-folikel dan terdapat di depan trakea. Kelenjar tiroid menghasilkan dua macam hormon, yaitu tiroksin dan triiodon-tironin. Yang ketiga ada paratiroid. Kelenjar ini menghasilkan parat hormon atau PTH yang berfungsi untuk mengatur konsentrasi ion kalsium dalam cairan ekstraseluler. Fungsi umum kelenjar paratiroid adalah mengatur metabolisme fosfor dan mengatur kadar kalsium darah. Yang keempat ada kelenjar adrenal. Kelenjar ini berbentuk bola atau topi yang menempel pada bagian atas ginjal. Stimulus yang mencekam menyebabkan hipotalamus mengaktifkan medula adrenal melalui impuls saraf dan korteks adrenal. Yang kelima ada pankreas. Pankreas dikenal dengan pulau-pulau Langerhans. Kelenjar pankreas menghasilkan hormon insulin dan glikogen. Yang keenam ada ovarium. Ovarium merupakan kelenjar kelamin wanita yang berfungsi menghasilkan sel telur, hormon estrogen, dan hormon progesteron. Estrogen berfungsi menimbulkan dan mempertahankan tanda-tanda kelamin sekunder pada wanita. Progesteron berfungsi mempersiapkan dinding uterus agar dapat menerima sel telur yang sudah dibuahi. Dan yang terakhir ada testis. Testis mensekresikan hormon testosteron yang berfungsi merangsang pematangan sperma atau spermatogenesis dan pembentukan tanda-tanda kelamin pria. Sekresi hormon tersebut dirangsang oleh ICTH yang dihasilkan oleh hipofisis bagian anterior. HCG atau Human Chorionic Gonadotropin. HCG atau Human Chorionic Gonadotropin adalah sejenis glikoprotein yang dihasilkan oleh plasenta dalam kehamilan. Namun, selama plasenta belum terbentuk, hormon ini dihasilkan oleh sel-sel trofoblast.
Cara untuk mendeteksi HCG dan waktu untuk tes kehamilan. Dengan menggunakan uji kehamilan atau Home Prenagen Test (HPT) yang biasa dikenal dengan tes PEG, waktu yang tepat untuk melakukan tes adalah 1 minggu setelah terlambat haid. Kadar hormon HCG yang ideal untuk ibu hamil. Jumlah kadar bisa berubah atau berbeda-beda tergantung pada usia kehamilan. Kadar HCG ideal yaitu tidak terlalu rendah juga tidak terlalu tinggi. Tahap fungsi reproduksi dan produksi hormon. Yang pertama yaitu prapubertas, yaitu folikel primordial atau bakal telur di kedua ovarium telah lengkap, yakni sebanyak 750.000 butir dan tidak bertambah lagi pada kehidupan selanjutnya. Alat kelamin luar dan dalam sudah terbentuk. Pada minggu pertama dan kedua, bayi masih mengalami pengaruh estrogen dari ibunya. Yang kedua yaitu masa kanak-kanak. Meski hormon baru aktif pada usia pubertas, sebenarnya hormon sudah memengaruhi tubuh sejak di dalam kandungan. Hal tersebut terjadi karena mengalirnya hormon estrogen dari tubuh seorang ibu ke janin selama kehamilan. Namun, kondisi ini hanya bersifat sementara dan menghilang dalam beberapa minggu. Yang ketiga yaitu pubertas. Pada usia ini, pelepasan hormon seks akan mempengaruhi perkembangan seksual, karakteristik seksual, dan kesuburan. Tonggak penting pada masa pubertas seorang perempuan adalah bertumbuhnya tunas payudara, munculnya rambut di daerah pubik dan ketiak, serta haid. Proses pubertas ini berlangsung sekitar 4 tahun. Selama masa pubertas, kelenjar pituitari seorang gadis mulai meningkat. Sekresi dua hormon kunci yaitu FSH dan LH. Kedua jenis hormon ini berperan penting terhadap terjadinya pelepasan sel telur dan menstruasi. Yang keempat yaitu usia dewasa. Di samping membantu mengontrol ovulasi, pembuahan, dan kehamilan, estrogen memelihara kekuatan tulang dan membantu mengatur kolesterol. Progesteron bekerja sama dengan estrogen untuk mempersiapkan tubuh wanita menghadapi pembuahan, kehamilan, dan membantu mengatur siklus haid. Hormon ini juga memegang peran penting dalam pertumbuhan dan mengatur distribusi lemak dalam tubuh perempuan sehingga lebih banyak deposit lemak di bagian paha, bokong, dan pinggul. Sementara itu, testosteron membantu pembentukan otot dan tulang. Dan yang terakhir yaitu kehamilan. Jika sel telur dapat dibuahi dan terjadi kehamilan, terjadi perubahan hormon secara dramatis dalam tubuh seorang perempuan, biasanya penurunan kadar estrogen dan progesteron yang lazim terjadi pada akhir siklus haid tidak terjadi. Sebagai gantinya, hormon baru yaitu HCG diproduksi untuk perkembangan plasenta, merangsang ovarium menghasilkan lebih banyak estrogen dan progesteron yang diperlukan selama kehamilan. Selanjutnya setelah melahirkan. Setelah persalinan, kadar estrogen, progesteron, dan hormon lainnya menurun drastis, sehingga terjadi perubahan pada fisik. Rahim akan kembali ke ukuran semula sebelum kehamilan. Otot panggul meningkat dan volume sirkulasi darah kembali normal. Klimakterium. Klimakterium merupakan masa peralihan antara masa reproduksi dan masa senium, yang bukan merupakan suatu keadaan patologik, melainkan suatu masa peralihan yang normal. Masa ini berlangsung sebelum dan beberapa tahun sesudah menopause. Masa premenopause, menopause, dan pasca menopause dikenal sebagai masa klimakterium. Dapat dikatakan mulai sekitar 6 tahun sebelum menopause dan berakhir kira-kira 6-7 tahun sesudah menopause. Selanjutnya menopause. Pada 3-5 tahun sebelum akhir siklus menstruasi, fungsi normal ovarium mulai menurun. Hal ini membuat siklus menstruasi lebih pendek atau lebih lama. Terkadang ovarium menghasilkan estrogen sedikit sehingga dinding rahim tidak menebal hingga akhirnya tidak terjadi menstruasi. Yang terakhir yaitu masa senile. Pada masa ini telah tercapai keseimbangan hormonal yang baru sehingga tidak ada lagi gangguan vegetatif maupun psikis. Yang mencolok pada masa ini adalah kemunduran alat-alat tubuh dan kemampuan fisik sebagai proses menjadi tua. Dalam masa ini pula, osteoporosis terjadi pada wanita dengan intensitas yang berbeda. Kelainan yang terjadi pada sistem endokrin. Banyak masalah yang terjadi dalam sistem endokrin ini dapat dianggap sebagai produksi hormon berlebih atau kekurangan. Organ endokrin juga rentan terhadap tumor atau adenoma yang dapat menghasilkan hormon berlebih. Beberapa masalah dari sistem endokrin meliputi
Diabetes terlalu banyak gula dalam darah yang disebabkan oleh masalah dengan produksi insulin. Ini termasuk diabetes tipe 1 atau defisiensi insulin. Dan jenis diabetes tipe 2 awalnya berlebihan insulin kemudian kekurangan insulin. Kelainan menstruasi. Haid tidak teratur atau kurangnya menstruasi, beberapa penyebab sindrom ini termasuk polikistik ovarium atau PCOS, adenoma hipofisis atau kegagalan ovarium primer, POF. Lalu ada masalah tiroid. Ketika kelenjar terlalu aktif atau hipertiroidisme atau kurang aktif hipotiroidisme, nodal tiroid umum tetapi kanker tiroid jarang terjadi. Lalu ada masalah paratiroid. Pembesaran atau satu di antara lebih dari kelenjar paratiroid dapat menyebabkan kadar kalsium tinggi dalam darah, hiperkalsemia. Adenoma hipofisis. Ini adalah tumor dari kelenjar pituitari yang dapat membuat terlalu banyak hormon tertentu atau menyebabkan kekurangan hormon. Tumor ini dapat kecil, mikroadenoma, atau besar, makroadenoma. Tumor neuroendokrin. Ini jarang untuk tumor kelenjar endokrin tertentu, biasanya kelenjar adrenal, pankreas, atau usus kecil. Ini termasuk terlalu banyak adrenalin dilepaskan oleh kelenjar adrenal pheochromocytoma atau terlalu banyak hormon 5-HIAA dari tumor arachnoid yang menyebabkan diare dan pembilasan. Struktur. Terdapat dua tipe kelenjar, yaitu eksokrin dan endokrin. Kelenjar eksokrin melepaskan sekresinya ke dalam duktus pada permukaan tubuh seperti kulit, atau organ internal seperti lapisan traktus intestinal. Kelenjar endokrin termasuk hepar, pankreas, payudara, dan kelenjar lakrimalis untuk air mata. Sebaliknya, kelenjar endokrin melepaskan sekresinya langsung ke dalam darah. Kelenjar endokrin termasuk 1. Pulau Langerhans pada pankreas, 2. Gonad atau ovarium dan testis, 3. Kelenjar adrenal, hipofis, tiroid, dan paratiroid, serta timus. Definisi hormon. Hormon adalah zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin ini merupakan kelenjar yang tidak mempunyai saluran keluar, sehingga sekresinya akan masuk aliran darah dan mengikuti peredaran darah ke seluruh tubuh. Apabila sampai pada suatu target, maka hormon akan merangsang terjadinya perubahan. Pada umumnya, pengaruh hormon berbeda dengan saraf. Hormon umumnya mempunyai ciri-ciri tertentu, yaitu diproduksi dan disekresikan ke dalam darah oleh sel kelenjar endokrin dalam jumlah tertentu, mengadakan interaksi dengan reseptor khusus yang terdapat di sel target, memiliki pengaruh mengaktifkan enzim khusus, dan memiliki pengaruh tidak hanya terhadap satu sel target, tetapi dapat juga mempengaruhi beberapa sel target berlainan. Hormon dan fungsinya. Kata hormon berasal dari bahasa Yunani. Hormon yang artinya membuat gerakan atau membangkitkan. Hormon mengatur berbagai proses yang mengatur kehidupan. Adapun susunan kimia hormon adalah sebagai berikut. A. Amina. Hormon sederhana ini merupakan variasi susunan asam amino tirosin. Kelompok ini meliputi tiroksin dari kelenjar tiroid, epinefrin dan norepinefrin dari medula adrenal. B. Protein. Hormon ini merupakan rantai asam amino. Insulin dari pankreas, hormon pertumbuhan dari kelenjar hipofisis anterior, kalsitonin dari kelenjar tiroid, semuanya merupakan protein. Rantai pendek asam amino disebut peptida. Hormon antidiuretik dan oksitosin yang disintesis oleh hipotalamus merupakan hormon peptida. C. Steroid. Kolesterol merupakan prekursor hormon steroid yang meliputi kortisol dan aldosteron dari korteks adrenal, estrogen dan progesteron dari ovarium, dan testosteron dari testis. Pengaturan sekresi hormon. Kadar glukosa meningkat atau hiperglikemia, lalu merangsang sekresi insulin, kemudian insulin disekresikan dan beredar dalam darah. Keadaan ini membuat sel mampu mengeluarkan glukosa dalam darah yang digunakan untuk produksi energi, dan memampukan hati menyimpan glukosa sebagai glikogen.
Lalu glukosa darah menurun, kemudian membalikan rangsangan untuk menghentikan sekresi insulin. Skema tersebut hanya merupakan salah satu mekanisme pengaturan sekresi hormon. Selain itu, ada beberapa macam sekresi hormon, di antaranya adalah yang pertama yaitu sekresi diurnal. Pola yang naik dan turun dalam periode 24 jam. Contohnya kortisol. Kadar kortisol meningkat pada pagi hari dan turun pada malam hari. Yang kedua yaitu sekresi pulsatif dan siklik naik turun sepanjang waktu tertentu. Misalnya bulanan. Estrogen adalah non-siklik dengan puncak dan lemahnya menyebabkan siklus menstruasi. Dan yang ketiga yaitu sekresi hormonal variabel dan tergantung pada kadar substrat lainnya. Hormon paratiroid disekresi dalam respon terhadap kadar kalsium serum. Reseptor hormon. Seperti yang kita ketahui bahwa hormon akan disalurkan ke sel target melalui pembuluh darah. Untuk dapat sampai ke sel target, hormon harus terlebih dahulu terikat dengan reseptor yang terdapat pada sel target. Reseptor hormon adalah molekul pengenal spesifik dari hormon sebelum berikatan dengan sel target sebelum hormon memulai efek biologiknya pada sel target. Umumnya, pengikatan hormon reseptor ini bersifat reversibel dan non-kovalen. Reseptor hormon ini terdapat pada permukaan sel yaitu pada membran plasma ataupun intraseluler. Interaksi hormon dengan reseptor permukaan sel akan memberikan sinyal pembentuk senyawa yang disebut dengan second messenger, yaitu hormon sendiri dianggap sebagai first messenger. Jika hormon sudah berinteraksi dengan reseptor, spesifiknya pada sel-sel target, maka peristiwa komunikasi intraseluler dimulai. Hal ini dapat melibatkan reaksi modifikasi seperti fosforilasi dan dapat mempunyai pengaruh pada ekspresi gen dan kadar ion. Peristiwa-peristiwa ini hanya memerlukan dilepasnya zat-zat pengatur gambar jenis-jenis hormon dalam tubuh manusia. Klasifikasi hormon. Hormon dapat diklasifikasikan melalui berbagai cara, yaitu menurut komposisi kimia, sifat kelarutan, lokasi reseptor, dan sifat sinyal. Klasifikasi hormon yang pertama yaitu berdasarkan senyawa kimia pembentukannya. Yang termasuk golongan ini adalah turunan dari kolesterol, yaitu androgen, estrogen, dan adrenokortikoid. Yang kedua yaitu berdasarkan sifat kelarutan. Dibagi menjadi dua hormon, yaitu hormon lipofilit dan hormon hidrofilit. Hormon lipofilit yaitu kelompok hormon yang dapat larut dalam lemak, contohnya hormon golongan steroid. Yang kedua adalah hormon hidrofilit, yaitu kelompok hormon yang dapat larut dalam air, contohnya insulin dan glukagon. Yang ketiga yaitu berdasarkan lokasi reseptor, yaitu hormon yang berkaitan dengan reseptor intraseluler dan hormon yang berkaitan dengan reseptor permukaan sel atau plasma membran. Dan yang terakhir berdasarkan sifat sinyal, yaitu kelompok hormon yang menggunakan kelompok second messenger sebagai mediator intraseluler. Siklus menstruasi normal dapat dibagi menjadi dua segmen, yaitu siklus ovarium atau indung telur dan siklus uterus atau rahim. Siklus indung telur terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu siklus folikular dan siklus luteal. Sedangkan siklus uterus dibagi menjadi masa proliferasi atau pertumbuhan dan masa sekresi. Perubahan di dalam rahim merupakan respon terhadap perubahan hormonal. Rahim terdiri dari 3 lapisan, yaitu perimetrium atau lapisan terluar rahim, myometrium atau lapisan otot rahim terletak di bagian tengah, dan endometrium atau lapisan terdalam rahim. Endometrium adalah lapisan yang berperan di dalam siklus menstruasi. 2/3 bagian endometrium disebut desidua fungsionalis yang terdiri dari kelenjar, dan 1/3 bagian terdalamnya disebut sebagai desidua basalis. Berikut ini merupakan gangguan haid dan siklusnya. Bisa berupa ritme atau irama haid,
banyaknya darah haid yang keluar, lamanya darah haid yang keluar, perdarahan tidak teratur di mana interval datangnya haid tidak tentu, perdarahan bercak atau spotting pra-haid, pertengahan siklus, dan pasca haid. Cukup sekian presentasi dari kelompok 2 mengenai sistem endokrin. Mohon maaf bila ada kesalahan baik dalam segi penyampaian maupun penyajian materi. Terima kasih.